Dan di antara mereka para ulama bertadlis, seperti yang sering kita ucapkan di saat ditanya Al-Quran kalamullah atau makhluk, sudah siap didera, dipenjara dan sebagainya. Maka dia menghitung dengan tangannya Al-Quran, Taurat, Injil menunjukkan kepada Quran ini makhluk, maknanya tangan ini makhluk, takdirnya seperti itu. Maka selamat dengan tadlis. Namun meskipun dia selamat dengan tadlis, ataupun ulama yang lain selamat dirinya dengan berkata dari apa yang sebaliknya namun mukroh, yang hukumnya dia itu dipaksa, maka ini di dalam Islam tidak apa-apa. Namun kalau semuanya melaksanakan tadlis ataupun semuanya mengatakan kebalikannya Al-Quran itu makhluk, siapa yang menolong sunnah? Maka dengan tegar Imam Ahmad mengatakan Al-Quran kalamullah, beristidlal dengan ayat ini, dan dia bukan makhluk. Dan juga dari pendalilan ayat-ayat di Al-Quran yang dijadikan Al-Quran itu adalah kalamullah banyak. Seperti diantaranya di dalam surat Taubah, hatta yasma'a kalamallah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallah, sampai mereka itu mendengar kalam Allah. Maka kalam Allah, Al-Quran itu didengar, dan dia dari kalam Allah. Dan begitupun ucapan Allah, faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm, disebutkan Al-Quran minal ilm. Maka Al-Quran itu bukan makhluk tetapi sifat ilmu Allah. Dan juga Allah berfirman wala ini taba'ta ahum ba'da ladzi ja'aka minal ilm. Maka Al-Quran disebutkan dari ilmu. Maka ini pun menjadi pendalilan Al-Quran itu kalamullah, karena dia dari ilmu Allah, seperti di dalam ayat yang kita bahas ini, anzalahu bi ilmihi wal malaikatu yashhadun. Maka inilah dari fakihnya Imam Al-Bukhari, di mana dia beristidlal dengan ayat-ayat Al-Quran dan beristimbat sebelum berdalil dengan hadis yang sharih. Kemudian menukil dari ucapan Imam Mujahid, qala Mujahid wa huwa Mujahid ibnu Jabr, maula dari Ibni Abbas, yatanazzalul amru bainahunna, bahwa al-amr, dan al-amr di sini perintah Allah, juga bukan makhluk. Maka yang diinginkan oleh al-amr di sini adalah semua ucapan Allah, dari perintahnya, dari pemutusan perkara kepada malaikatnya. Maka di sini bukan makhluk. Maka ini pendalilan yang kedua, bahwa ucapan Allah di antaranya Al-Quran, al-amr itu bukan makhluk. Maka ini wajah pendalilan dari Imam Al-Bukhari, yang mana dia membuat kitabnya penuh dengan hadis-hadis yang sahih dan bab-bab yang sangat agung. Maka maksud dari ayat ini, yatanazzalul amru bainahunna, akhbara rabbuna jalla wa ala bi annahu khalaqas samawati sab'a wa minal ardi mithluhunna ay as-sab'. Kemudian disebutkan annal amra yatanazzalu bainahun, bahwa al-amr turun di antara langit-langit yang 7.
Maka al-amr, ketetapan Allah itu bukan makhluk. Fa amrullah ta'ala adalah ilmuhu dan hukmuhu dan tasarrufuhu. Maka ilmu Allah yang merupakan amr itu dan hikmahnya, hukumnya, ketetapannya dan kepengurusannya, Allah menjadikan di negeri ini subur, di negeri yang lain kemarau. Allah menjadikan ada angin taufan dan Allah menjadikan zalazil, gempa. Maka ini semuanya al-amr, dan itu adalah bukan makhluk, ketetapan Allah. Maka dia adalah kalamullah dan ilmu dari Allah. Kemudian setelah selesai, Imam Al-Bukhari membahas hadis yang berhubungan dengan permasalahan Alkitab, Al-Quran itu dari sifat Allah. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddatsana Musaddad haddatsana Abul Ahwas haddatsana Abu Ishaq al-Hamdani anil Bara'i ibni Azib qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya fulan idza awaita ila firashik faqul Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika ragbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabik alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mutta fi lailatik mutta alal fitrah wa in asbahta ajran. Maka di dalam hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari gurunya Musaddad, dan Musaddad dia adalah Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal Ibnu Mustawrad. Disebutkan oleh para ulama ahli hadis, nama guru Imam Al-Bukhari yang paling aneh adalah dia. Musaddad, siapa tadi bapaknya? Musaddad ibnu Man, ibnu Musarhad, ibnu Musarbal, ibnu Mustawrad. Maka ini adalah nama guru Imam Al-Bukhari yang paling aneh. Dan dia adalah Al-Asadi Al-Basri Abul Hasan. Dan dia adalah termasuk dari orang yang pertama kali menulis kitab Al-Musnad di Basrah. Maka dia yang pertama kali menulis ilmu hadis atau kitab Musnad, kumpulan dari hadis-hadis yang kembali kepada Nabi di Basrah. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-10. Berarti kalau begitu dia hidup di zaman guru-gurunya Imam Al-Bukhari. Maka dia jelas sudah keluar dari kelompok itba'ut tabi'in. Maka itba'ut tabi'in sampai kepada tabaqah yang ke-9, dan juga dia meninggal pada tahun 228. Maka perlu diketahui kapan qarnu itba'ut tabi'in, tabaqah yang ke-7 sampai yang ke-9 itu dari 170 Hijriyah sampai 220. Ini itba'ut tabi'in. Maka dia meninggal 228, berarti sudah keluar dari itba'ut tabi'in. Maka Musaddad ibnu Musarhad bukan dari kurun al-mufaddalah. Wa idan mahalu hadha rajul. Maka setelah kita mengetahui hakikat dari nama dan nisbah dan juga hakikat dari tabaqah,
maka dia itu bagaimana di dalam kedudukan ilmu jarhi wa ta'dil. Maka di ilmu jarhi wa ta'dil dia di atas dari derajat thiqah. Telah disikohkan oleh para ulama seperti Abu Hatim Ar-Razi, An-Nasai, dan juga yang lainnya, dan dikatakan oleh Yahya ibnu Ma'in thiqatun thiqah. Maka ini menunjukkan dia di atas derajat thiqah. Dan begitu pun disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni thiqatun hafidh. Maka ini menunjukkan bahwa dia di atas derajat thiqah. Dan itulah keadaan Musaddad ibnu Musarhad, penulis kitab Musnad di Basrah, dan dia adalah dari gurunya Imam Al-Bukhari yang namanya sangat aneh dan mudah dihafal karena tidak sama dengan yang lainnya. Kemudian meriwayatkan dari Abul Ahwas. Maka Abul Ahwas di sini adalah Salam ibnu Sulaim Al-Hanafi Al-Kufi. Dan Abul Ahwas di tabaqah yang ke-7. Maka Abul Ahwas namanya Salam ibnu Sulaim, selesai perkara yang pertama. Yang kedua di tabaqah yang ke-7, berarti dia kibar itba' at-tabi'in. Maka Salam ibnu Sulaim sezaman dengan Imam Malik, sezaman dengan Laits ibnu Sa'ad, sezaman dengan Sufyan Ats-Tsauri, sezaman dengan Syu'bah ibnu Al-Hajjaj, sezaman dengan Al-Auza'i, sezaman dengan Ma'mar ibnu Rashid Al-Azdi Al-Yamani. Adapun Salam ibnu Sulaim, maka derajatnya dia juga di atas derajat thiqah. Telah dithiqahkan oleh Abu Zur'ah dan Imam An-Nasai, dan berkata Abu Hatim Saduq. Ini menunjukkan bahwa Abu Hatim mutasyaddid. Orang lain mengatakan thiqah, dia mengatakan saduq. Dan bahkan Yahya ibnu Ma'in yang termasuk dari kelompok orang-orang yang syadid memuji dia di atas yang lainnya, mengatakan thiqatun mutqinun. Maka nanti akan sampai kita di pelajaran ilmu ad-dawabit al-jarh wa ta'dil, seperti pelajaran yang biasa kita berikan ba'dal asr, kepada bab rawi-rawi yang mutasyaddid ataupun imam-imam ahlu jarhi wa ta'dil yang mutasyaddid dan yang mu'tadil dan yang mutasahil. Dan di sana ada kaidah, jika rawi yang mutasyaddid memberikan pujian lebih, berarti ucapannya diambil sekali. Contohnya di sini Yahya ibnu Ma'in termasuk dari mutasyaddid. Yang lain mengatakan thiqah saja seperti Nasai dan Abu Zur'ah. Maka Yahya ibnu Ma'in yang mutasyaddid memujinya di atas dari mereka thiqatun mutqin, dan kalimat mutqin di atas derajat dari hafalan yang luar biasa. Maka di sini Abul Ahwas Salam ibnu Sulaim kita katakan dia di atas derajat thiqah. Ucapan Yahya ibnu Ma'in lebih didahulukan. Itu semuanya ada di pelajaran nanti ad-dawabit al-jarh wa ta'dil. Maka kenapa kami berikan pelajaran itu? Untuk application, di mana kita setiap hari mempelajari ilmu rijal di Sahih Al-Bukhari dan yang lainnya. Maka prakteknya dengan dawabit al-jarh wa ta'dil, ada kaidah-kaidah, ada perkara-perkara yang harus difahami di dalam menjamak dari ucapan para ulama, dan mengetahui apa makna dari para ulama menginginkan lafaz ini. Maka di situ kita mempraktekannya dengan mempelajari ilmu rijal. Maka ini kenikmatan bagi antum semua kalau kalian mensyukuri nikmat Allah.
Dan ini yang dulu juga orang-orang lain yang selain di Damaj ataupun yang datang hanya berziarah ke Damaj, mereka memegang ucapan ini dan menasehati kami. Mereka katakan kepada saya, uskur rabbak, syukuri nikmat Allah. Kamu belajar pertama dengan imam muhaddis langsung, Muqbil Al-Wadi'i, yang dikatakan oleh Imam Ibnul Utsaimin, huwa imamun imam, dia imam muhaddis. Dan bahkan berkata Ibnu Baz, di saat ditanya, saya ingin menuntut ilmu di Saudiyah, dari mana kamu? Dari Yaman. Kalau kamu dari Yaman, cukuplah di Yaman ada Imam Al-Wadi'i, kenapa mesti ke Saudiyah? Maka orang ini mengatakan kepada kita, bersyukurlah kamu duduk dengan imam muhaddis, dan pelajaran dia di ilmi rijal setiap hari di Sahih Al-Bukhari, di Sahih Muslim, di Sahih kitabnya Sahihul Musnad mimma laysa fi sahihain, semuanya berhubungan dengan ilmu rijal. Maka setiap hari kita dicekoki ilmu rijal. Maka kalau tidak pandai ilmu rijal, maka sangat sayang sekali. Dan ilmu rijal, ilmu mengetahui bagaimana sanad sahih ataupun dhaif. Dan kita bersyukur pada saat itu diingatkan oleh orang ini,